dengan gempa bumi dan potensi tsunami di Laut Flores ya seperti apa. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Margiono, Kepala Stasiun Geofisika Kupang yang sudah terhubung bersama kami melalui line telepon pagi ini. Halo, selamat pagi Pak Margiono. Selamat pagi Pak Ridwan. Iya, salam sehat Pak Margiono. Salam sehat, salam tangguh buat kita semua. Iya, salam tangguh. Selamat. Pak Margiono, terkait dengan gempa yang terjadi di Flores Timur kemarin, ini analisa dari Stasiun Geofisika Kupang, ini penyebabnya apa nih Pak Margiono? Penyebabnya adanya sesar lokal Pak, sesar di laut, di adanya sesar di daerah ini Pak, di daerah Laut Flores Pak, sesar aktif di Laut Flores itu. Oke, dan ini sesar ini tidak ada hubungannya ya dengan gempa yang pernah terjadi di tahun 1992 kemarin ya? Sampai saat ini menurut para ahli, menurut kami juga bahwa tidak ada hubungannya dengan gempa yang mengakibatkan tsunami tanggal 12 Desember 1992 waktu itu Pak. Okay. Memang daerah situ juga, cuma ada sesar aktif baru lagi di daerah situ. Ada sesar baru lagi ya yang aktif begitu ya. Berarti ini masih ada potensi-potensi sesar baru begitu yang belum terdeteksi begitu Pak Margiono. Menurut para ahli yang sampai saat ini masih ada beberapa sesar yang belum diberi nama Pak. Belum ada namanya. Belum ada nama. Sumbernya juga belum ada. Oke, tapi sudah terdeteksi begitu lokasinya Pak Margiono. Iya, sudah terdeteksi, sudah ada. Memang di daerah Laut Flores sesarnya sangat aktif Pak, sangat aktif. Kemungkinan bisa terjadi, kita belum tahu kapan itu akan terjadi lagi. Oke, untuk kejadian yang kemarin begitu, analisa dari BMKG Stasiun Geofisika Kupang ini seperti apa Pak Margiono? Analisa kami untuk kemarin itu akibat adanya itu Pak. Jadi kemarin sumber pusat gempanya itu berada di daerah Laut Flores. Sumbernya, mekanisme pembangkitnya berasal daripada sesar aktif yang ada di Laut Flores tersebut Pak. Oke. Kemudian potensi tsunami kemarin yang dikeluarkan begitu? Iya, potensi Pak. Karena kami lihat sampai saat ini kan kami BMKG hanya memiliki berdasarkan data kekuatan daripada gempa tersebut. Oke. Kemudian syarat-syarat terjadinya tsunami sudah terpenuhi, sehingga kami mempunyai mengeluarkan suatu potensi tsunami di daerah hampir sebagian besar di Flores Pak. Oke, Pak Margiono, dan hingga pagi ini begitu, perkembangannya seperti apa terkait dengan gempa susulan dan analisa dari BMKG Stasiun Geofisika Kupang Pak Margiono? Sampai hari ini, sampai jam 06 WITA Pak ya, 06.00 WITA itu jumlah gempa susulan itu telah terjadi sekitar 250 gempa susulan. Oke. Dengan setiap jamnya itu rata-rata 6 sampai ada yang 17-18 kali. Oke, kemudian pernah untuk terjadi 18 kali sekitar jam 10 sampai jam 11 malam. 10-11 tadi malam ya? Iya, 11 kali dengan kekuatan gempa rata-rata hampir 3, lah. Oke. Dan ini pusatnya di mana Pak Margiono? Masih sama Pak, maksudnya pusatnya itu masih sekitar Laut Flores tersebut. Oke, masih di titik yang sama begitu ya? Kalau gempa itu tidak hanya titik Pak, ini seperti ini bidang, jadi menyebar kemana-mana itu. Masih sekitar ditanggap, masih satu mekanisme sumber gempanya di situ, pembangkit sumber gempanya. Oke, kemudian untuk hingga pagi ini update status yang dikeluarkan oleh BMKG seperti apa Pak Margiono? Kami BMKG mengimbau kepada masyarakat ketika kembali ke rumah, mohon dicek dulu rumahnya apakah rumah tersebut
masih layak dihuni atau tidak. Kemudian rumah tersebut mengalami kerusakan atau keretakan yang sangat parah atau tidak. Jika masih, mohon dalam 1 atau 2 hari ini tidak masuk ke rumah tersebut. Oke. Tapi kemudian masalah isu tsunami, artinya bukan isu ya, peringatan dini tsunami yang kemarin BMKG keluarkan, BMKG sudah mengakhiri ya, artinya bukan mencabut Pak. Kalau mencabut artinya tidak ada ya. Tidak ada lagi ya. Tapi ini mengakhiri. Artinya masyarakat perlu waspada begitu ya. Tetap waspada. Masyarakat perlu waspada, tapi untuk bahaya tsunami-nya insya Allah dalam 1-2 hari ini tidak ada. Tapi kemungkinan gempa-gempa susulan itu masih mungkin terjadi lagi, walaupun dengan kekuatan yang semakin lama semakin berkurang gitu Pak. Oke. Dan ketika ada gempa-gempa susulan ini apa yang sebaiknya nih dilakukan oleh masyarakat Pak Margiono? Tetap tenang Pak, tetap tenang, tidak perlu panik. Dan saya bilang tadi, kalau rumahnya masih tidak mengalami kerusakan, baik kerusakan masalah keretakan atau ada yang rubuh, atau bagian lebih baik tidak usah ditempatin. Tapi kalau rumahnya masih bagus, untuk sementara masyarakat bisa masuk ke rumahnya, atau mungkin kalau memang masih ragu, masyarakat bisa mengungsi sebentar, menunggu sampai berakhirnya gempa-gempa susulan ini. Oke. Pak Margiono, terkait dengan peralatan yang dimiliki oleh BMKG Stasiun Geofisika Kupang hingga hari ini, apakah ini cukup akurat begitu dan lengkap begitu untuk mendeteksi terjadinya gempa dan tsunami di NTT ataupun di Flores begitu Pak Margiono? Sampai saat ini kami sudah mempunyai sekitar 26 sensor gempa bumi di sekitar NTT ini Pak. Mungkin tahun depan kita akan tambah lagi sekitar 11 sensor. Hampir 30 lebih wilayah NTT ini dibangun sensor gempa bumi. Kemudian juga kalau dalam menganalisa gempa bumi tidak hanya data yang kami ambil dari sensor-sensor gempa yang ada di NTT saja, tapi juga kami ambil data dari Sulawesi, dari Ambon, dari NTB dan Kalimantan dan lain-lain. Oke. Dan adakah mungkin peralatan yang masih kurang begitu yang dibutuhkan Pak Margiono? Kalau insya Allah sih sudah cukup, Pak. Yang ya? kurang mungkin yang selama ini yang mungkin masyarakat perlu tahu bahwa memang untuk kita melihat patahan di dasar laut itu tidak mudah, tidak ada alatnya sampai saat ini BMKG. Tapi dengan data-data yang hasil analisa kami serta dibantu dengan permodelan, maka kami akan memberikan suatu peringatan dini jika data yang kami hasilkan itu terdiri dari pertama, syarat terjadinya tsunami adalah satu, gempa tersebut berada di dasar laut. Kemudian kekuatan gempanya itu harus di atas 7 skala Richter. Ketiga juga kedalaman pusat gempanya itu harus gempa dangkal, artinya masih di bawah 40 km. Kadang-kadang kan kita pernah lihat kan pusat gempa kedalamannya 12, 13 atau berapa. Makanya kedalaman pusat gempanya itu harus dangkal. Keempat itu adalah deformasi patahannya Pak. Deformasi bentuk patahan di dalam sesar gempa itu seperti apa gitu. Baik. Jika syarat pertama, kedua, ketiga sudah terpenuhi, BMKG akan memasukkan dalam permodelan. Jika itu dalam permodelan itu menghasilkan peringatan dini tsunami, maka BMKG selama 3-5 menit itu akan setelah gempa terjadi akan segera memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat. 3-4 menit ya Pak Margiono ya. 3 sampai mungkin sekarang masih 4-5 menit setelah gempa itu terjadi Pak. 3-4 menit setelah gempa terjadi. Ini kenapa 3-4 menit? Kalau misalnya lebih cepat apakah tidak memungkinkan begitu Pak Margiono?
Iya, artinya gini Pak, waktu terjadi gempa, itu setelah gempa terjadi Pak. Kan waktu terjadi gempa kita masuk dalam data-data tersebut, Oke. kita masuk dalam permodelan. Model itu ada sekitar hampir 10.000 sampai 20.000 model permodelan yang kita miliki. Itu akan diproses dulu Pak, Oke. diproses terus. Hasil dapat di keputusannya seperti apa, nanti BMKG akan mengeluarkan peringatan dini tsunami-nya. Oke, dan itu membutuhkan waktu 3 sampai dengan 4 menit itu ya. Iya Bapak. Oke, baik. Pak Margiono, terakhir nih mengenai potensi gempa dan tsunami di Flores ini. Iya. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat di NTT ataupun di Flores ini, Pak Margiono, silakan. Oke. Saya atas nama BMKG kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat wilayah, terutama saya lihat Endi, Momiri, dan lain-lain di NTT ini ketika kami BMKG memberikan peringatan dini, kemudian diteruskan oleh pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat begitu respon sekali. Reaksi masyarakat lebih artinya cepat sekali untuk melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih tinggi atau lebih selamat dari bahaya tsunami tersebut. Aman Kami begitu ya? Iya, aman sampai ke tempat amannya. Berarti masyarakat sudah mengetahui apa yang harus masyarakat lakukan jika ada peringatan dini dari BMKG. Oke, dan apa yang dilakukan masyarakat ini kemarin sudah betul begitu ya? Walaupun ini tidak terjadi tsunami, tapi masyarakat sudah berusaha untuk menyelamatkan diri, mencari tempat-tempat yang aman untuk berlindung begitu, Pak Margiono ya? Iya, betul Bapak. Yang penting setelah masyarakat sudah berlindung, tunggu sabar sampai 2 jam maksimal itu biasanya BMKG akan mengeluarkan peringatan ini itu sudah berakhir atau tidak gitu. Oke, baik. Berarti kalau sudah 2 jam itu biasanya kami masyarakat bisa kembali ke tempat asalnya. Oke, dan tentunya terus mengupdate informasi dari BMKG ataupun sumber-sumber terpercaya begitu ya, Pak Margiono ya? Iya, masyarakat bisa harus mengupdate dari informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, dan pemerintah daerah lainnya. Jadi informasi yang mereka berikan merupakan informasi resmi dari BMKG, Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Pak Margiono, terima kasih waktunya bersama RRI ND. Pagi ini kami nantikan update informasi selanjutnya, Pak Margiono. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, salam tangguh, salam selamat untuk kita semua. Salam sehat, salam tangguh, salam selamat buat masyarakat di pesisir Flores. Oke, baik. Pendengar, baru saja bersama kami